Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ziyad. Posisi saya di pemerintahan Nagari Kamang Ilia adalah sebagai wali jorong Ampek Kampuang. Saat ini saya berumur 42 tahun. Oke, selamat siang Inyak Jorong Ampek Kampuang. Selamat siang. Sebagai wali jorong, apa saja kegiatan yang Inyak Jorong lakukan selaku wali jorong? Untuk posisi kegiatan itu adalah kita perpanjangan dari Nagari Kamang Ilia. Apa yang ditugaskan dari pemerintahan, terutama dari wali nagari, itu adalah menjadi tupoksi kita, perpanjangan tangan dari wali nagari. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah salah satunya mungkin contoh kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Nah, dari sekian banyaknya itu, lebih banyak tupoksinya ke arah administrasi. Bagaimana kita mewadahi masyarakat yang ada di Jorong Ampek Kampuang untuk berurusan dengan wali nagari, camat, dan seterusnya ke atasnya. Oke, dari pemaparan Inyak Jorong tadi, kami menangkap salah satu tugas wali jorong itu adalah menjaga stabilitas ya, keamanan, ketertiban masyarakat yang ada di jorong. Nah, apa kiat-kiat yang Inyak Jorong lakukan sehingga stabilitas di jorong itu bisa terjaga? Terima kasih. Untuk stabilitas di jorong, ada beberapa poin yang harus kita ketahui, terutama tentang kemasyarakatannya, bagaimana masyarakat untuk berperan aktif untuk stabilitas keamanannya, terutama bagaimana dengan pemudanya, itu kita ikutkan berperan aktif untuk. Nah, wali jorong tentu ini tidak boleh berlepas tangan dengan pemuda dan masyarakatnya. Itu adalah tulang punggung yang ada di jorong. Nah, untuk ke depan tentu kita sejalan beriringan tangan dengan masyarakatnya, terutama dengan pemudanya. Oke, Inyak Jorong, dalam menjaga stabilitas itu kita ada mengenal namanya kearifan lokal. Ya. Nah, apa saja kearifan lokal yang ada di jorong-jorong, kemudian apakah sudah dalam bentuk tertulis atau masih secara kita dapatkan secara turun-temurun secara lisan? Itu sudah buat berapa jorong, itu sudah membuat sebuah kesepakatan buat arek di setiap jorong. Nah, isinya apa? Itu poinnya banyak. Berhubungan dengan hubungan kemasyarakatan, berhubungan dengan istilahnya pendatang baru, berhubungan dengan kegiatan kemasyarakatan. Nah, situ dibuat secara tertulis. Siapa yang tangani? Yang tertangani adalah wali jorongnya, buat arek Ampek suku. Nah, itu kekuatan buat di jorong. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, berpatokan ke kesepakatan buat arek secara tertulis. Nah, seperti itu. Yang menarik dari Inyak Jorong sampaikan adalah Buai Are, artinya ini hanya ada di Kamang atau wilayah sekitarnya. Siapa-siapa saja yang ada di dalam Buai Are ini, Inyak Jorong? Terima kasih. Buat kita di Kamang Ilia, itu sukunya, garis besarnya ada 4 suku. Jamba, suku Sikumbang, suku Koto, suku Ibu, Ampek Ibu. Nah, dari yang 4 ini, di tiap jorong itu ada yang lengkap, ada yang kurang satu. Nah, bagi yang lengkap, buat Ari itu adalah siapa perwakilan di suku masing-masing. Berbeda-beda, jorong yang lain ada 2, ada 3, ada 4. Nah, minimalnya 1. Ini adalah keputusan yang tidak bisa kita pisahkan dengan yang 4 tadi. Keputusan apapun yang dibuat ini adalah kesepakatan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Nah, dari yang 4 tadi, Buai Are itu
suku dari perwakilan dari suku-suku yang bersangkutan itu menjadi bahasanya kalau di Kamanghilia dituokan di tiap kampung. Ada nenek mamanya, atau jika tidak ada datuknya, orang yang dituakan di kampung bersangkutan. Nah, itu biasanya ada perwakilannya. Setiap suku itu ada perwakilannya. Suku A, jika ini berhalangan, diwakilkan kepada wakilnya. Itu. Oke, Nyi Jorong, dalam proses pembangunan nagari saat ini itu partisipasi masyarakat sangat dituntut atau harus tinggi. Nah, apa kiat atau strateginya Jorong agar supaya partisipasi dari masyarakat ini meningkat dalam setiap kegiatan pembangunan di Jorong atau nagari? Terima kasih. Setiap jorong itu beda-beda polanya. Jorong A, B, C. Contoh, jorong saya. Kita dari awal kita melakukan pendekatan awal dulu. Pendekatan awal pada siapa saja? Kepada kaum ibu-ibu penting, kaum pemuda penting. Yang ketiga adalah sumando. Ini tidak boleh kita pisahkan, karena ini adalah tiang dari jorong bersangkutan. Dari yang tiga tadi, kita menyampaikan apapun dengan secara baik. Biasa, jika orang seorang pelayan masyarakat, 1 ditambah 1 sudah bisa dikatakan 2, bisa 1, bisa 3. Kenapa 1? Karena kemampuan belum sampai ke sana. Mungkin perjalanan waktu. 3. Kenapa 1 tambah 1 bisa 3? Harapan ke semua orang adalah 1 yang diminta masyarakat, 3 kita berikan. Ini adalah perjalanan panjang yang harus kita jalani sebagai pelayan masyarakat. Harapannya ke depan seperti itu. Sekarang, ya, perjalanan waktu, mudah-mudahan ini bisa kita jalankan ke depan. Bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan. Dengan adanya pelayanan di jorong, otomatis di nagari akan lebih ringan dalam penyampaian maupun permasalahan yang lainnya. Jorong, mungkin ya pertanyaannya tentang penyelesaian masalah nih Jorong, karena kan ya, yang sebenarnya yang mempunyai warga itu adalah wali jorong ya. Nah, jika terjadi suatu penyelesaian masalah, jika terjadi suatu permasalahan di jorong tersebut, bagaimana Nya Jorong menyelesaikannya dan pola-pola seperti apa yang dipakainya? Ya, untuk penyelesaian masalah, beri contoh satu saja ya. Contoh, adanya perselisihan antar masyarakat. Contoh, permasalahan batas tanah. Nah, untuk hal ini kita hubungi kedua belah pihak. Nah, yang kedua, kita cari siapa mamanya. Kalau di Indonesia, omnya lah. Nah, posisi mama inilah nanti kita berdiskusi antara mama ini dengan mama ini. Kita coba menyelesaikannya. Nah, setelah ketemu jalannya, titik temunya, baru kita ketemukan dengan pihak yang berselisih. Nah, itu contoh permasalahannya. Dengan contoh seperti itu, insya Allah akan selesai. Nah, jika tidak selesai, bagaimana? Nah, kita belum bisa bawanya ke WRI, karena masih ada tahap-tahap yang harus kita jalani. WRI yang ada di jorong itu adalah hakim terakhir di jorong. Bagaimana selanjutnya? Ya, kita masih cari siapa mamanya lagi yang disegani yang bersangkutan. Nah, kita temui, kita diskusi, masalahnya apa, kita cari solusinya. Nah, seperti itu. Nah, jika tidak selesai, baru kita bawa ke yang lebih atas, yaitu WRI tadi. Nah, kalau di WRI, otomatis kita mengadakan rapatnya tertutup. Yang hadir siapa? Yang berselisih, mamanya, dan tokoh pemuda. Nah, ini harus kita libatkan beserta WRI yang 4 suku. Saya, Wali Jorong Ampe Kampuang, mewakili Wali Jorong Sekanagari Kamanghilia. Mari kita wujudkan Nagari Kamanghilia anti korupsi, berani, jujur,
dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.